Para sahabat sekalian, saya akan memberitahukan berita penting yang selama ini kita tidak sadari, bahwa kenyamanan, performa, dan keselamatan kita berkendara mobil kita masing-masing, di mana itu sangat-sangat dipengaruhi oleh tekanan angin pada ban kita, dan setiap mobil berbeda-beda, ya, berbeda merek, berbeda jenis mobil itu, karena ukuran daripada beratnya mobil, kemudian dari situ dihitung dengan computerized, ya, digitalisasi computerized, di mana diameter daripada velg dan ban itu dan jenis ban itu mempunyai tekanan angin yang sudah diukur. Itu harus kita perhatikan. Tidak boleh anggap remeh, ya, tentang tekanan angin pada ban mobil kita masing-masing, di mana itu akan berbahaya bila tekanan ban mobil tidak sesuai dengan petunjuk pabrik mobil tersebut. Apa yang harus diperhatikan? Tekanan angin pada mobil tidak boleh asal-asalan, ya, seenak estimasi saja kita mengisi tekanan pada ban itu, baik di depan maupun di belakang. Banyak montir itu nggak tahu kalau dia tidak pernah pelajari. Apalagi yang penambal ban itu di pinggir-pinggir jalan, mereka tidak mempelajarinya. Jadi asal mereka estimasi saja, dia pukul rata di depan 30, di belakang 40, dia punya PSI tekanan pada ban itu, ya, menurut petunjuk yang biasanya pakai alat ukur yang manual itu. Kalau pada pompa yang listrik itu, yang biasa kita simpan di mobil, itu ada ukuran KPA, istilah kilopascal, ya, satuan tekanan udara, atau PSI, pound per square inch. Jadi itu harus kita perhatikan. Dimana kalau di pabrik yang di sebelah kiri itu biasanya anginnya itu dari nitrogen. Di sini ada tekanan, ada PSI-nya, ada barnya, ya, ada KPA-nya. Sedangkan pada yang sebelah kanan ini, ada pengisian angin pada bannya. Ini nanti disambungkan ke tempat colokan rokok. Tempat colokan rokok ini disambungkan dan bisa dihidupkan, ditekan ini tombol merah setelah kita pemasangan pada pentil mobil itu. Dan di sini yang di bawah terlihat ada PSI yang warna hitam ini, ada 10, 20, 40, ya, 60, 80. Di antaranya itu satuan perpuluhan di tengahnya. Namun kalau pada barnya ini yang warna merah. Nah, setiap mobil itu berbeda, ya. Ada petunjuknya, tentu di sebelah kanan depan pintu mobil, ya, di bagian sebelah kiri di situ ada stiker. Contohnya mobil Toyota Fortuner yang Solarmatic ini, itu ada stikernya itu tertempel, di mana ukurannya itu ada barnya, sebagaimana tadi tertera yang warna merah kalau yang manual, ya, electric compressor untuk mengisi angin, kemudian ada KPA-nya, kemudian ada PSI-nya. Di mana salah satu kita ambil aja untuk kita sesuaikan. Misalnya saya pakai PSI, berarti ban depan itu 29, ban di belakang 29 juga, khusus untuk mobil Fortuner ini, ya, tekanan angin ban dinginnya. Untuk tentunya pada mobil ini di mana diameternya itu seperti 60R18, itu bolanya, bannya Fortuner. Kemudian pada mobil lain seperti pada Suzuki, mobil Suzuki, ya, S-Cross, SX4, itu juga ukurannya berbeda, di mana pada pintu mobil depan kanan itu kita lihat ada stiker. Stikernya di mana ukuran mobilnya ini adalah depan 230, ini barnya, ya, 230 atau 2,3.
Tetapi PSI-nya itu 33 depan, 33 belakang. Begitu pula pada Honda BRV. Honda BRV kita di pintu depan kanan ada stiker di situ, di mana ya barnya 220 atau 2.2. Sedangkan PSI-nya untuk di depan adalah 32. Di bagian belakang juga 32, barnya juga 2.2. Namun kalau penumpangnya banyak, maka itu bisa kita tambah di bagian belakang atau di bagasi. Kalau banyak barang, maka kita khusus di ban belakang kita bisa naikkan menjadi 43 maksimal. Ini BRV ya, dari Honda BRV. Kalau kita lihat ini Brio lagi, khusus bicara Brio, Honda Brio. Honda Brio ini lain lagi, di mana petunjuknya di bagian depan itu untuk, karena dia pendek sehingga untuk berat di bagian belakang itu tidak banyak. Dia lebih berat di bagian depan karena mesinnya, kemudian bagasinya pendek, sehingga di depan itu barnya 200 atau 2.0 ya, atau PSI-nya 29 tekanan anginnya. Sedangkan bagian belakang itu barnya 1.8 atau 180. Sedangkan PSI-nya 26 saja. Dia lebih kurang kalau di ban belakang karena beratnya lebih berat di depan karena mesin. Mobil ini pendek, bagasi juga tidak sering terisi. Ataupun kalau terisi tidak banyak. Kecil bagasinya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai Luxio. Luxio pun demikian. Ada ukuran anginnya tersendiri karena mesinnya di bawah tempat duduk ya, sehingga kalau di bagian depan itu dengan penumpang yang lebih banyak atau mengisi barang biasanya, sehingga bagian depan itu 29 atau barnya 200, dengan bagian belakang itu barnya 240. Dan dia punya PSI 35, dia lebih berat, tekanan anginnya itu harus lebih tinggi. Ada mobil Daihatsu Sigra, jenis Sigra. Ya, jadi di pintu depan bagian kanan, ya kita lihat di situ ada indikator stikernya di mana. Pada ban depan itu front itu 250 barnya atau PSI-nya 36. Begitu juga di bagian belakang sama, barnya 250, PSI-nya 360. Jadi dia sama, khusus di mobil Daihatsu Sigra. Sekarang ini kita lihat apa dampak negatif ban tekanan angin tidak sesuai petunjuk dari pabrik stikernya. Maka dampak negatif kalau bannya itu dia punya tekanan angin kalau kurang daripada apa yang sudah tertera pada pintu depan kanan itu stikernya, maka mobil itu konsumsi bensin mobil itu menjadi lebih boros. Kemudian ban lebih mudah slip dan tergelincir. Apabila jalanan itu licin atau mengandung air, maka istilah itu bisa tergelincir, itu namanya aquaplaning. Sering kita lihat kalau tergelincir bisa sampai terbalik mobil itu. Terjadi kecelakaan, bisa membawa maut. Ya. Kemudian pada pengereman kurang optimal, terutama pada jalanan basah. Dan kendaraan menjadi tidak seimbang. Ban mengalami pengikisan. Ya, tidak seimbang dan tidak rata. Kadang di sebelah kirinya kah, di ban sebelah kiri depan kah, atau di bagian dalamnya kah, ada pengikisan sehingga tidak seimbang ban itu. Kemudian konstruksi ban lebih cepat rusak. Ban bisa meledak apabila kurang. Bagaimana dengan kelebihan lebih daripada petunjuk stiker dari tekanan angin yang harus kita isi pada mobil tersebut? Kalau berlebihan, mobil berisiko
hilang kendali, terutama saat melaju dalam kecepatan tinggi. Ban lebih mudah slip juga, ya, atau kita sebut aquaplaning. Mobil kurang stabil, suspensi menjadi keras. Ban juga bisa berpotensi meledak. Kalau kurang itu pada jalan-jalan yang berbatuan yang tajam itu mudah bisa tembus itu kalau tekanan angin yang kurang. Terima kasih. Jadi ini penting sekali informasi ini. Mohon di-share, like, subscribe supaya konten-konten berikut mudah bisa masuk ke dalam laman daripada akun YouTube-nya. Dan ini manfaat, tentunya kita makin share banyak manfaat banyak ke banyak orang, tentu pahalanya juga semakin besar. Terima kasih, sampai jumpa dengan saya Dr. Dev. Kulit pisang